Sebuah kabar yang cukup mengundang perhatian dunia beredar luas di berbagai media internasional. Vatikan disebut-sebut telah membuka ruang doa khusus bagi umat Muslim di dalam perpustakaan apostoliknya, salah satu tempat paling bersejarah dan tertutup di dunia Katolik. Benarkah Vatikan kini memiliki ruang sholat untuk Muslim, atau ada penjelasan lain di balik pemberitaan yang viral ini? Dilansir dari Catholic News Agency, laporan tersebut pertama kali mencuat pada Oktober 2025. Sejumlah media internasional menurunkan judul yang cukup mencolok. National Review menulis bahwa Vatikan mengizinkan ruang doa khusus Muslim. The Dallas Express menyebut Vatikan menambahkan ruang doa Muslim. GB News bahkan menulis, Vatikan telah mendirikan ruang doa di jantung perpustakaan berusia 500 tahun milik Paus. Dan Euro Weekly News menyebut, Tahta Suci membuka ruang doa Muslim di perpustakaan apostolik. Berita-berita ini cepat menyebar di media sosial dan memicu beragam tanggapan. Sebagian orang melihatnya sebagai langkah toleransi, namun tidak sedikit pula yang menganggapnya sebagai kebijakan yang mengejutkan, bahkan menimbulkan kritik tajam di kalangan umat Katolik konservatif. Salah satu diakon bahkan menyebut kebijakan itu sebagai, kutip, pengkhianatan total terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sementara media Katolik Zenit melaporkan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan badai kecil di dunia maya, menandakan adanya kegelisahan dan perdebatan di antara umat beriman. Namun di balik reaksi keras itu, fakta sebenarnya ternyata tidak sekompleks yang diberitakan. Keberadaan ruang doa tersebut baru diketahui publik setelah wawancara yang dimuat pada 8 Oktober di surat kabar Italia, La Repubblica. Wawancara itu dilakukan bersama Pastor Don Giacomo Cardinali, Wakil Prefek Perpustakaan Apostolik Vatikan. Dalam wawancara itu, Pastor Cardinali menjelaskan bahwa Perpustakaan Apostolik Vatikan merupakan lembaga yang bersifat universal dan bisa dibilang yang paling sekuler di antara seluruh institusi di bawah Tahta Suci. Ia mengatakan, para peneliti yang bekerja sama dengan perpustakaan ini berasal dari berbagai lembaga besar dunia seperti Pusat Penelitian, Universitas Negeri, Museum Louvre, Museum Metropolitan, hingga lembaga antariksa NASA. Menurutnya, sebagian besar dari mereka bahkan tidak tahu bagaimana membedakan seorang imam, uskup, atau kardinal. Ketika ditanya apakah para sarjana dari agama lain juga datang melakukan penelitian di perpustakaan itu, Pastor Cardinali menjawab tegas. Tentu saja. Ia menambahkan beberapa sarjana Muslim pernah meminta ruang kecil yang dilengkapi karpet untuk melaksanakan sholat selama mereka melakukan penelitian. Pihak perpustakaan pun menyetujuinya karena permintaan itu datang secara sopan dan wajar. Cardinali menjelaskan, Perpustakaan Apostolik Vatikan menyimpan koleksi dari berbagai tradisi dan peradaban, mulai dari manuskrip Arab, naskah Yahudi dan Ethiopia, hingga benda-benda Cina yang sangat langka. Bahkan mereka memiliki arsip Jepang abad pertengahan tertua di luar negeri matahari terbit. Dari penjelasan itulah muncul kejelasan. Vatikan memang mengizinkan penggunaan sebuah ruangan untuk berdoa bagi para sarjana Muslim, tetapi ruang tersebut bukanlah tempat ibadah umum. Ruang itu disediakan khusus bagi peneliti Muslim yang sedang bekerja di dalam kompleks perpustakaan, bukan untuk masyarakat luas. Selain itu, ruang tersebut tidak dibuka atas inisiatif Vatikan, melainkan atas permintaan langsung para sarjana yang membutuhkan tempat singgah sementara untuk beribadah. Wakil Prefek menggambarkannya secara sederhana sebagai, kutip, sebuah ruangan dengan karpet, tidak lebih, tidak kurang. Di tengah maraknya pemberitaan yang bombastis, beberapa media internasional kemudian mencoba meluruskan konteksnya. Daily Mail dari Inggris misalnya, menulis secara singkat namun tepat. Vatikan mengabulkan permintaan para sarjana Muslim untuk menyediakan ruang doa. Media Katolik CND yang melakukan penelusuran langsung juga menegaskan hal yang sama. Ya, ruang doa itu memang ada, namun hanya untuk para peneliti Muslim yang sedang bekerja di arsip Vatikan dan bukan fasilitas permanen bagi umat Muslim secara umum. Dengan demikian, klaim bahwa Vatikan membuka ruang doa khusus Muslim bisa dikatakan benar, namun perlu dipahami dalam konteks yang sebenarnya. Ruang itu bukan simbol perubahan kebijakan keagamaan, melainkan bentuk penghormatan terhadap para peneliti lintas agama yang berkontribusi dalam dunia ilmu pengetahuan. Di tengah dunia yang seringkali cepat menilai dari judul berita, kisah ini menjadi pengingat penting bahwa kebenaran kadang jauh lebih sederhana dari yang terlihat di layar ponsel kita.